Maria begawe. Lah bersih lo. Kode ganti kode dari budak di basik gue. Aduh, sudah tadi tuh Caca enggak tahu main HP we gawe. Iya. Ini makin hari kapan makin dijinggoki, enggak balik-balik canya wae bos sama abah ini ya. Enggak ngerti lagi aku sudah. Nyambung honeymoon. Sehari 2 hari ditungguin, inilah 2 minggu. Enggak tahu lagi. Jangan bedeng lagi ada yang nagih. Iya, rupanya ngilang enggak taunya banyak nagih di sini. Ya. Aman ku telepon semalam banyak job kalau berarti. Oh, iya banyak dia nih sampingan be Ibu nih warung. Tapi di warung Ibu mandi biro lah sudah. Oh, iya wajar. Boleh tapi dia cek itu. Nggak boleh kalau warung cek itu. inilah yang ngebesak ke dia. Iya. Bener. Dia banyak job banyak apa tuh dari dia tulah. Ya, tapi dia emang jadi besarnya dua-duanya. Kalau dia kan enggak usah besar. Main dulu lah karena nunggu di warung. Iya kan warung ini. Iya kan warung dolor itu tuh namanya. Iya. Oh, habis Nah, sabar. Jangan dievaluasi, jangan disomasi. Wah, Ibu inilah siaran kami nih. Oh iya. Oh iya. Kayaknya udah asing dengan kata somasi itu. Lagi musim. Lagi. Aku aman nengok yang di sini. Teringat dulu ini Cek Maria lagi mandi ya di kolamnya. Oh, Ya di ini sini. masih mancing. Oh iya, nah artinya kan berarti daerah Palembang ini lah banyak maju Cek Maria, tempat-tempatnya Cak ini bagus. Ada apa lagi Cak tempat-tempat Cek Itu. Maria di dusun Cek Maria? Itu kawan aku galau nongkrong itu nah. Jadi aku nih sebenarnya aku nih kesini lagi nih sebenarnya males saya, tapi ya sudahlah daripada ada dijingoi kan Cak ini kan. Kau kan dari dulurnya Abah kan, aku kan dulurnya Wak Ebo, jadi biar tahu Cak Mano perkembangan perusahaan Wak Ebo ini nih, ya Tahu, sebenarnya tahu. Iya, kita kan nggak tahu aman kita percaya kebe dengan wong siko ini kan, nggak tahu kita Cak Mano untung ruginya, ya dah. Cuma bukan nutup Sering- aja Maria. Iya. Sering-sering mampir ke warung Ebo, aku digalak ke dewean. Iya itulah makanya nak dijingoi. Kadang-kadang kalau jingok dewean untung banyak, ya kadang Cak Mano ya dah Ya, Udah baca makanya. itu, Iya. udah baca itu. Kena somasi aku, udah baca itu. Sebenarnya yang paling iya, ngejingok iya. itu dari display inilah nah. Iya. Ini termos, ya dah Kan harusnya kopi. Iya Nah, benar. itu dimasak bikin. Iya Ini kopi. kelas jingok udah ganti perkembangan. Iya, ini kada luar segala ini sebenarnya. Cuman aku di kemana lah ya bagusnya ya. Kan Wak Ebo sama aku nih kan ya caro anak wong kayo lamo lah ya dah. Oh, bisnis, Jadi ya. anak wong kayo lamo. Nah, lamo kayunya pula lamo udah kayu. Iya. Kami soalnya masih dalam 7 keturunan. keturunan Kalau 7, sudah turun 8 ada lagi. Nah jadi itulah main lah Wak Ebo berangkat kan segala macam. Nah kalau aku nih ya backup berhubung aku nih galak ke daerah, kami kan banyak Iyo. itu Cek Oh, Maria iya. kebun-kebun di situ tuh. Kemarin tante lagi ngurusi kebun yang di mana? Tante mana kapan kawin dengan Om? Cek Maria tante. Si paling tante. Iyo, onti. Oh, ngurusi kebun yang di mana? Itu yang apa namanya tuh kemarin itu tuh agak arah sebelah sana Pali dikit itu nah. Iyo, ada di Apa situ nih? tuh. Iyo, nah jadi maksud aku tuh ada kebun itu tuh nak jadi ke apa yang bisa menghasilkan cuan. Nah, Cak itu mungkin ada kami tuh juga ada sawit-sawit juga. Melok koperasi yang kakak minggu kemarin juga. Oh bisa ya? Iyo. Tapi kan itu untuk petani-petaninya. Kalau tidak salah kakak itu nak kesini lagi hari ini. Oh iya. Pernah kesini lagi? Yo. Tante cium canya bau-baunya Iya. Tidak, dari sengenya itulah tahu aku ada di situ dia tadi. Oh, mungkin permasalahannya kemarin belum selesai, Cek Maria. Oh, iya, Enak baca dibahas dulu. lagi, dah Bisa Iya, jadi, iya. bisa jadi. Kamu udah kata bahasa lain gitu nih. Iya. Masih itu. Tapi ada enggak kenal kalau khususnya wong perkebunannya dari dinas perkebunannya ada enggak kira-kira itu? Aduh, Itu. ini ada linknya kan. Koko. Kadis perkebunan, lalu ada kadis. Kalau Koperasi, ya. Kalau denger kabar kakak itu kemarin ujungnya nak ngajai kepala dinas nih kan gitu. Nah, ngajak kepala dinasnya? Yo. Nah, bagus sama Cak itu. Iya. Nah, dipertemu ke kan. Iya. Gara-gara iya, warung iya. Ebo mereka bisa bertemu. Benar. Karena ini warung pemersatu bangsa. Wah. Coba cek, tampil dulu. Iya maksudnya unjuk arah. Iya, unjuk arahan. Jadi pemirsa di rumah juga tahu macam-macam di sini nih ada Iya. Ada yang senimannya di sini nih. prestasi, Iya, prestasi. ekonomi, Tempat ya. uang ngadu juga, Iya. baca juga di sini. Iya, baca galo. Ya untung be tempat wawancara atau apa di sini jangan Iya. sampai perung gibah. Iya, nah pemirsa nak nelpon juga baca Nah, di baca. sini. Benar. Iya, ini bisa nak nanya-nanya, ini kaget juga. Nah, coba telepon dulu, ada enggak uangnya? Telepon dulu. Itu kok kan ada kenal Iya, yang iya, uang iya. perkebunan itu. Kakak Coba kemarin telepon nih. dulu. Aku nelpon kakak kemarin we. Iya. Yang mana dua-dua nelpon ini? Lagi seteleponan kamu di depan ini nih.
Nah, aku nelpon kakak itu. Sudah Cak Maria ben nelpon. Nelponnya Bu perkebunan. Pak Kadis perkebunan ini. Oh iya telepon lo. Izin, Pak. Kalah. Mila di Waebo ini kalau Pacak merapat boleh. Iya, Kenapa? ngomongin Cek Susana itu. Cek susah nak kenalan. Nak kenal. Iya. Iya, nak ngobrol. Ada nak ngobrol-ngobrol dikit, ada loka omong ke. Iya, sama juga dengan Pak Kadis Koperasi. Iya. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Sini yaknya. Aku nelpon kakak kemarin nih. Iya, Anti, nelpon kakak kemarin nih, ujinya nak bertemu. Ya, telepon lagi. Kak ini. Kak Davidson. Davidson. Oh, iya. Kemarin tuh. Telepon lagi coba. Halo, es pula. Kopi kak, bukan es kak. Sinilah. Ada kepala dinas tuh, nak sini juga. Lajulah Pak Dinas Perkebunan, cepelah. Biar aman gawe nih, ya tak? Iya, maka selesai mau ke gawe kemarin sudah. Kalau masalah kemarin kita clear ke hari ini, cepelah ya. Warung Ebo, biasa. Iya. Sudah cepet lah Maria, itu makanan bagus galau apa masih bagus galau? Kayak masih age ado ini apa namanya tuh? Apa kabar Pak Ibu? Tunggu. Assalamualaikum. Kabar. Selamat Maria. Ketemu lagi Pak David. Sehat. Duduk Pak. Lagi ada apa nih? Cak Sirun. Yang lagi ada kue Pak, lagi ada minuman. Ini sengaja. Sengaja, Pak. Sengaja nungguin kamu ketiga Pak. Tenang Pak. Bukan dibawa balik ini. Boleh. Lah dibayar kalau tenang Pak. Coba Pak, kalau ini tidak dibawa balik, ganti duit baik. Lemah ini. Cek Maria, aman siang-siang lah ngomongin duit ini lemah ya. Bukan justru kami nak minta ganti duit. Kami makan nih, tapi ganti duit. Bukan, tapi pecah-pecahnya bau sawit ini. Bawa sawit. Bau karet. Nah, pas Bukan ini. Pak, bukan kuenya, itu Bang David. Sawit. Mbak Ati keleknya bawa sawit. Lah akrabnya nama-nama gebang tuh. Iya. Coba kita kenalkan dulu. Iya, kenali dulu. Nah, pemirsa ini sudah kehadiran ini Yo. ya, sudah hadir di tengah-tengah kita ini ada Bapak Insinyur Agus Darwa MSI, Kepala Dinas Perkebunan Sumatera Selatan. Jauh-jauh nih. Jauh-jauh ini ada juga Bapak Insinyur Haji Amiruddin MSI, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Selatan. Nah, ada pakar-pakarnya ini pemirsa ya. Sama yang terakhir ada Bang Davidson. Ya, Babang ini tadi ya. Davidson tuh tulung selapan biasanya. Bukan? Bukan. Iya. Pegawainya Pak ditolong selapan. Kalau ngojeknya memang itu. Oh, tulung. Kalau Ojek online aku ini. Iya. narik kayunya tulung selapan. Benar. Jadi Jual abang sawit kita, itu di Palembang. abang kita nih Badan Pengawas Koperasi Kabupaten Oki. Nah, Iya, jadi Bang Davidson ini betah kesini ya. iya Oh, kesini itu terus. tagihan aja Iya, gue iya. di sini. Caknya bakal ada lampu hijau untuk permasalahan kemarin. Oh iya. Iya, iya, iya. Warna apa yang Iya, muncul? iya. Jadi ini kita temanya nih peranan Dinas Perkebunan dan Dinas Koperasi Yo. dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Supaya ini juga pas Mas Evi ini. tahu ini ya, pemirsa Pal TV ini Ah. perannya dari Dinas Koperasi dan Dinas Bener. Perkebunan nih. Sebenarnya di tengah-tengah koperasi dan perkebunan itu cak mano sih? Iya, bersinerginya Cak Mano, Benar. Cak itu. Nah, mungkin kita langsung tanya dulu ya ke Pak Agus, Kadis Perkebunan Sumatera Selatan. Nah, cak mana tuh Pak kira-kira peran dari Dinas Perkebunan di Dewe secara umum? Iya. Oh, baik, terima kasih. Jadi memang kalau perkebunan sama koperasi itu kawan akrab. Saking akrabnya kantor pun kami di sebelah. Sebelahan. Saling intim. Pergi bareng buat dari Pak? Iya, iya. Tidak. Dia ada lokal lain. Kapan sore main tenis meja? Ya. Kami Jadi- walaupun kantor seberangan, lokak beda-beda. Jadi mungkin aku cerita sedikit sebelum peranan kami ke depan, tapi yang jelas Sumatera Selatan ini kaya dengan kebun. Bener. Jadi perlu juga Waebo kawan-kawan tahu kami punya 3,9 juta hektar. Jadi uang yang paling kaya. Tapi kalau dinas perkebunannya kayu data. Kalau yang lain kayu dengan kebun. Ya, Apalagi kayak Om datang. Jadi ada beberapa komoditi unggulan kami antara lain sawit, karet, kopi, tebu, kelapa dalam dan beberapa komoditi lainnya. Nah ini. Nah, sesuai dengan visi kami Dinas Perkebunan itu meningkatnya produksi perkebunan di Sumatera Selatan secara berkelanjutan. Nah, tentunya kalau sudah secara berkelanjutan ini menyangkut berbagai aspek, terutama juga mungkin dari perusahaan, pemerintah, perusahaan sampai dengan perkebunnya sendiri. Nah ini.
Nah, kami punya tanggung jawab, tentunya tanggung jawab ini terbatas. Nah, kalau dinas perkebunan itu teknis, jadi bertanggung jawab dari hulu sampai dengan hilir. Nah, hilir ini pun kami sebatas pasca panen, batas panen. Dan ini kita harus pahami dulu. Kadang-kadang kita salah kaprah, mentang-mentang itu misalnya komoditi perkebunan, kopi misalnya. Contoh saja kopi. Kalau sudah urusan jual menjual itu urusan dinas perdagangan. Bagaimana mengolah kopi yang baik itu perindustrian dan koperasi. Jadi kami batas bagaimana panen yang baik. Nah itu satu peranan kami. Itu harus dipahami dulu. Nah kemudian beberapa sasaran kami di dalam pengembangan perkebunan berkelanjutan ini ada 3. Jadi peningkatan luas areal, kemudian kita juga bagaimana melakukan perlindungan tanaman, dan bagaimana juga kita meningkatkan produksi. Itu satu. Di sisi lain bahwa bagaimana sih ini kondisi perkebunan dengan masyarakat sekitar. Ini yang paling penting. Nah, sekarang program pemerintah antara lain kita permajaan. Baik itu sawit, karet, kopi kita remajakan. Semuanya untuk kemakmuran rakyat Sumatera Selatan khususnya ya. Nah, antara lain saat ini kita sedang meremajakan sawit. Sumatera Selatan sudah terluas di Indonesia, dan kita kalau ukuran kebun sawit ini nomor 5 secara nasional. Kalau karet kita nomor 1 nasional, kopi juga terluas di Indonesia. Banyak jadi peran. Kita sudah mendapatkan rekor beberapa tahun ini sebagai peringkat pertama. Nah, kemudian bagaimana dengan masyarakatnya? Tentu masyarakat ini dibagi lagi. Kalau ada yang dia memang kelompok, ada yang masuk plasma, ada yang tidak. Begitu juga dengan komoditi lain. Nah ini, bagi masyarakat yang di sekitar perusahaan, ini kan ada aturan, yaitu CSR. Bagaimana perusahaan mengeluarkan dana CSR-nya untuk kemakmuran masyarakat di sekitar kebun. Nah nanti kerjasamalah kita dengan dinas koperasi. Dan khusus bagi kelompok tani yang masuk dalam plasma, juga ini ada induk koperasinya juga, koperasi plasma namanya. Semuanya ini untuk kemakmuran rakyat. Itu kira-kira gambaran sementara ya. Nah, kemudian kita juga sekarang ini kan banyak aturan-aturan yang sangat mengikat. Bagi perusahaan, terutama sawit ini, yang sawit ini, Pak Ebo, persis gadis cantik, muda, belia, seksi. Dilirik oleh tua muda, kiai, siapapun meliriknya. Maria berarti Pak. Gadis cantik, muda, belia, seksi. Itu Ebo. Ponaannya. Oh iya. Tapi sama cantiknya. Sama persis sawit. Dilirik oleh semua kalangan. Karena harga menjanjikan, budidayanya gampang. Nah, tapi ini kan banyak permasalahan-permasalahan. Sehingga ada aturan-aturan bahwa ini yang lagi tren dan sekarang lagi banyak permasalahan. Setiap hari kami menerima kurang lebih 3 sampai 5 pengaduan. Contoh, adanya masyarakat yang saat ini kepengen berkebun sawit, tapi aturan-aturan tidak bisa diikuti, sehingga mereka akan swadana bikin kebun sendiri, dan ini nanti pihak perusahaan akan memberikan CSR-nya. Tapi tidak harus dalam bentuk kebun. CSR itu bisa dalam bentuk peternakan, usaha lainnya. Nah ini nanti baru ada kaitannya dengan koperasi. Bagaimana koperasi menyikapi CSR perkebunan ini. Nah, sebelum Bapak panjang lebar jelaskan, Bu ada cairnya ini Pak, artinya iklan. Belum. Sudah iklan. Oh, sudah. Iya. Evaluasi lagi. Jadi, itu ya? Iya. tadi kita dari Pak Kadis Perkebunan ya, kita bakal dengarkan dari Kepala Dinas Koperasi Sumatera Selatan. Jangan kemana-mana, mau cek-cek tetap di Warung Waebo. Wah, Tadi sudah ada penjelasan lah ya dari Pak Agus. Nah, Pak Agus, kalau ngomongin soal produksi Pak, produksi di tahun 2024 kan banyak nih Pak, produksi perkebunan tuh ada sawit, ada kopi, ada karet Pak. Nah, kalau di tahun 2024 ini apa Pak yang penghasilannya tinggi? Nah, kalau kita cerita tentang produksi ini, komoditi perkebunan ini kan komoditi ekspor. Jadi bukan lokalan, semuanya ekspor. Ya sawit, ya karet, ya tebu, kelapa semua diekspor. Nah, tahun lalu kita secara nasional
itu kurang lebih 486 triliun dari subsektor perkebunan ya. Kalau Sumatera Selatan ini 1/10-nya saja menyumbang, karena kita sawit nomor 5 terbesar di Indonesia, kopi terluas di Indonesia, karet terluas di Indonesia. Kita hampir 1/10-nya saja. Berapa pendapatan negara dari Sumatera Selatan? Itu satu. Kemudian kemana sih uangnya? Alhamdulillah melalui Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia itu dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk permajaan sayur rakyat, permajaan karet, kemudian beasiswa ini untuk mahasiswa. Jadi begitu tamat SMA mereka daftar, lolos, mulai masuk kuliah, SPP, pemondokan sampai tamat dibiayai oleh dari dana BPDPKS ini. Nah, bayangkan ya, kemudian lagi banyak kegiatan-kegiatan pelatihan yang sifatnya untuk peningkatan SDM, pencapaian kesejahteraan masyarakat kebun itu banyak sekali diturunkan. Nah ini jadi luar biasa kalau produksinya kita ya. Semuanya itu tentunya untuk masyarakat lah Pak ya. Masyarakat. Dan kita berjibaku terus sesuai dengan visi kita meningkatkan produktivitas perkebunan secara berkelanjutan. Oke. Nah, kita ke Pak Amiruddin dulu, Pak. Kalau dari Dinas Koperasi Dewe, Pak, apa Pak peranannya Pak untuk perkebunan ini Dewe ataupun warga sekitar? Oke, makasih pemirsa. Jadi terutama ini kami fokus ke sawit karena tema kita hari ini adalah sawit. Jadi antara sawit ini dengan Dinas Koperasi tentu erat kaitannya. Awal dulu kita ini kan pakai pola inti plasma. Nah, apabila perusahaan mempunyai kebun dia harus melibatkan masyarakat tani. Masyarakat pekebun ini organisasi ini adalah koperasi. Dulu namanya KUD, Koperasi Unit Desa. Jadi ini adalah lembaga ekonomi masyarakat pengelolaannya ya. Jadi hasil produksi dari petani itu ya dengan jumlah produksi tertentu nanti dia kerjasama dengan perusahaan dengan pabrik kelapa sawit. Nah itulah. Jadi kepemilikan kebun itu dikelola oleh koperasi kita yang ada di pedesaan itu. Walaupun itu punya Dewe Pak? Iya punya Dewe karena hasil dari sawit itu kan akan diserahkan ke pabrik kelapa sawit kan. Pabrik kelapa sawit itu punya perusahaan. Nah, jadi dia pengelolaannya untuk menjadi CPO itu kan tentunya melalui pabrik PKS ya, yang dipunyai oleh perusahaan. Nah, kemudian hasilnya tentu hasil daripada produksi ini kembali ke masyarakat. Dalam hal ini masyarakat itu organisasinya adalah koperasi. Itulah yang dikembalikan di masyarakat. Nah, kalau dalam organisasi koperasi dari Kak David ini ada permasalahan apa Kak? Apa? Yuk tahu baik, jangan malu-malu. Ini memang lari boleh ngomong di sini. Boleh. Santai, Pak. Nah, minum nak makan boleh juga Pak? Alhamdulillah ini Iya. untuk pemirsa Ebo kita kedatang bisa langsung sounding koordinasi. Ya, terima kasih Bang. Belum. Ada Pak Agus, Kepala Dinas Perkebunan, ada Pak Amir. Nah, jadi kami di salah satu koperasi di daerah Tulung Selapan. Tulung Selapan. Jadi sudah hampir 6 tahun Pak jalan bermitra dengan perusahaan Inti Plasma. Nah, tapi dengan peraturan yang sangat luar biasa untuk kesejahteraan masyarakat demi terwujud rasa keadilan untuk masyarakat, itu sangat luar biasa peraturan-peraturan sudah dibuat pemerintah Pak. Nah, tapi fakta di lapangan masih ada kejadian-kejadian mungkin kalau bermitra itu ini mindset sih Pak, cara orang awam kan mindset kan kadang-kadang oh kita ini mitra nih perusahaan, tapi kalau di lapangan kadang-kadang itu seolah-olah ini semuanya perusahaan semua, seolah-olah punya perusahaan semua. Jadi kita nih nggak ikut serta, cuma tahu-tahu terima hasil, terima gaji, udah. Nah, jadi makin lama akhirnya mindset itu keliru. Oh gitu. Nah, jadi kita setelah alhamdulillah nih kita juga baru masuk Pak sekitar 7 bulan kepengurusan struktural, ketua baru, terus kita juga badan pengawas baru. Mulai kita cross check, ternyata banyak nih temuan-temuan kejanggalan dalam artian dalam pola kemitraan tadi. Pola kemitraannya. Mungkin secara umum kurang transparan Pak. Oh gitu. Oke. Kurang transparan, jadi seperti itu mungkin secara umum ya. Oh iya. Cak Manop kalau menyikapinya? Seperti ini. Jadi khususnya perusahaan perkebunan di Indonesia, khusus Sumatera Selatan, itu ada dua aturan. Yang pertama, kalau perusahaan itu berdiri sebelum tahun 2006 itu tidak wajib plasma, tidak wajib. Perusahaan yang berdiri di atas tahun 2007 sampai sekarang itu wajib plasma 20%. Itu yang pertama. Nah,
ketika dia punya kewajiban, pasti ini kan sudah katakanlah ini dibuka plasma bermitra, terjadi kesepakatan dan sebagainya. Iya. Ini, tapi di tengah jalan, seperti yang dikatakan oleh Bang David tadi, mulai terjadi seolah-olah. Nah ini perusahaan juga kan punya SOP, standar prosedur Iya, perusahaan, yang tentunya mereka tidak mau rugi juga, sehingga di situ ada ketentuan-ketentuan saat kapan plasma ini bisa dilepas. Nah ketika dia dilepas berarti sudah 100% dikelola oleh koperasi. Ketika dia belum, maka ini menjadi tanggung jawab perusahaan inti. Benar. Hanya saja ada yang kadang-kadang berlebihan perusahaan ini. Perusahaan kita tidak tutup kemungkinan ada perusahaan berlebihan. Jadi seolah-olah kalian itu hanya KUD itu hanya kami. Sebatas formalitas Sebatas hukum aja. formalitas. Ada hukum seperti Ada itu, juga, benar. tapi untuk di Sumatera Selatan hanya di tempat-tempat tertentu Iya, itu. benar. Nah, kembali lagi masalah bagaimana upaya Dinas Perkebunan untuk meningkatkan produksi secara komoditi perkebunan secara umum. Itu tadi kami bagaimana upaya kami produksi meningkat, hasil panen itu meningkat, bagus. Dalam arti inilah yang dua komponen ini yang menentukan harga nantinya, kemudian bagaimana dari hasil ini bisa mencapai kesejahteraan. Dengan pendapatan meningkat, otomatis kesejahteraan juga meningkat, gitu kan. Nah semuanya mungkin kalau berbicara tentang perkebunan sangat erat sekali dengan Koperasi. Pak Amir ini. Semua bisa, apapun hasil perkebunan bisa diolah melalui koperasi, apapun itu. Karena dinas koperasi ini sendiri lebih eratnya ke petani ya Pak ya, Ya, perkebunnya. perkebunan ya. Ya, Nah, Tanggapan dari Bapak. Pak Amir mungkin. Pak Amir, nah, baik. yang mana ini Pak? beda. Yang di lapangan ini kan Ya, banyak oke. Pak permasalahan-permasalahan tuh. Ya, jadi makasih. Jadi ini salah satu dari sekian banyak permasalahan antara tidak harmonisnya perusahaan dengan masyarakat. Iya, Ini banyak. benar sekali. Kami ini terlalu sering menjadi saksi ahli di Polda bahkan karena ada perselisihan itu. Nah, contoh ini. Makanya saya selalu menyampaikan bagi para pekebun ini, mohon maaf masyarakat di pedesaan terkadang pendidikannya kan Iya, sangat tidak awam. tinggi. Iya. Iya, sangat awam. Ya kurang tinggi lah kemudian itu pendidikan sehingga ketidaktahuan terbatas. Jadi makanya yang paling pokok kalau dia kerjasama, katakanlah inti dan plasma ini harus mempelajari waktu kerja MOU. MOU-nya. Iya. MOU-nya harus benar-benar dibaca sebelum ditekin tuh baca dulu. Iya. Ini kata Kak David, Yube lagi tidak dapat. Nah, Sekarang ini kebenaran dapat Nah. koperasi. Mohon maaf nih Pak. ya, Secara umum kalau kita mengacu ke peraturan persaingan sehat, pola persaingan sehat dan pelarangan praktek monopoli, ya. ya di UMKM. Nah, kami temukan ini fakta Pak. Perusahaan badan hukum, kami koperasi badan hukum. Badan hukum. Artinya ada MOU tuh. Iya. Iya. MOU aja Pak kami nggak dapat Pak. Auzubillah min zalik. Makanya Jadi intisarinya di mana kita bisa temukan namanya transparan. Hal itu padahal wajib loh Pak kita harus pegang. Walaupun cuma soft copy. Iya. Walaupun fakta secara administratif, secara hukum Iya. harus semuanya pakai Iya, materai. benar, Nah, benar. itu satu contoh kecil Pak. Kedua, ini saya bawa bukti juga. Voucher duit miliar-miliaran dibayar setiap bulan itu Pak, nggak ada dasar hukum Pak. Nah, jadi sebenarnya dia udah berkecamuk udah 6-7 tahun Pak. Iya. Cuma mungkin teman-teman sebelumnya mungkin keterbatasan istilah-istilah yang Voucher tadi. itu untuk petani, untuk Gini Mbak, ini. istilah perkebunan kalau perusahaan inti itu membayar hasil plasma itu kalau bahasa kami itu voucher tuh. Oh, oke. Nah, voucher itu kan paling tidak ada kop perusahaan dan ada direktur eksekutif, Iya. manajer, JM plus kepala keuangan. Baru dasar hukum pembayaran sah dipertanggungjawabkan. Lah kita nggak punya seperti itu Pak. jangankan itu MOU-nya saja tidak megang. Susah, ya? itu satu. Benar. Mohon maaf nih Pak. Itu kemitraan. makanya Satu kalau lagi nih minta kemitraan- wejangan dari Pak Ya. Pak Amiruddin nih. Sepemahaman saya orang hukum nih Pak. Pola kemitraan itu belum pernah saya dapatkan satu item pun tentang aturan atau dalilnya bahwa perusahaan inti bisa ngambil fee manajemen ke koperasi. Ini kami temukan Pak 5%. Jadi kami dikena beban 5% setiap bulan dari hasil kotor diambil. Nah, ini juga kami pertanyakan. Kan di situ sudah jelas dalam aturan. Setoran kita setoran Ya. pokok 35%, itu bunga Ya. bank plus apa Ya. namanya setoran bank plus Angsuran. ansuran. Angsuran. Biaya perawatan Ya. sekian persen, sisa kan ke masyarakat. Ya. Ada lagi 5% untuk manajemen koperasi, bukan manajemen Perusahaan. inti plasma.
Nah, tapi ini fakta di lapangan seperti itu, Pak. Oke. Jadi mohon Ya. gimana nih? Ya, jadi kami tanggapi. Jadi sekarang gini aja, mungkin Pak Agus dengan saya kita sama-sama lah ke lapangan. Ya, siap. Kita lihat fakta ke lapangan. Yang jelas yang namanya kemitraan itu, pengertian kemitraan itu adalah kerjasama saling menguntungkan. Benar. Itu hakikat Benar. kemitraan. Kalau MOU sudah tidak megang, kemudian ada lagi voucher namanya, itu enggak. Voucher, iya. Jangan Fee management ya Pak ya? Iya, fee management. Enggak boleh itu di dalam kemitraan. Kalau cuman sekedar menjalankan peraturan yang harus perusahaan inti dengan masyarakatnya harus ada pola kemitraan, inti plasma, itu kan cuma menjalankan saja. Tapi kenyataannya kan belum tahu kita di lapangan. Nanti gini aja, tolong diinventarisir permasalahan-permasalahan apa apabila perlu kita ke lapangan sama-sama. Maaf, Jangan Pak. sampai dirugikan Pak karena Amir. visi dari Dinas Perkebunan tadi sudah jelas Iya, mensejahterakan petani. Benar. Pekebun. Enggak, ini udah 1 bulan yang lalu kita udah masuk laporan, Pak, ke Pak PJ. Oh. Nah, tinggal lagi birokrasinya. Ya. Dia ke disposisi ke Pak Agus sudah, ke Pak Amir juga sudah disposisinya. Ya. Apa? Belum. Tembusannya, mohon maaf. Tembusan. Tembusannya. Tembusan. Mungkin disposisi dari birokrasi belum kita belum. Makanya Sampaikan saja. berharap banget Pak Ini kalau daerah bisa Tulung Selapan, ya? Di Tulung Selapan bisa audiensi dengan perusahaan biar Boleh. permasalahan ini biar cepat Ya, selesai, Pak. betul, Karena di betul. lapangan itu ini baru saja dari gajian. Ini kita guna potong itu luar biasa nih pembukuan. Jadi udah diam aja dulu biar kita rapat aja nanti. Setelah audiensi kita buka Tahu semua. enggak kredit kamu 1 kapling atau 1 hektar itu berapa? Ada, Pak. Tahu, Ada Pak. kan? Ada. Mungkin sekian juta. Ini Kan loh. diwajibkan untuk ngangsur. Benar, Pak. Ini Nah, contoh. Jadi gitu kan. begini gini Bang David, Pak Amir. Kalau kita cerita tentang perkebunan koperasi sangat luas sekali. Benar. Ya. Nah, kita sekarang kan lagi berwacana untuk tim audit ini. Iya. Maka BPK sudah melayangkan surat kepada kami tentang rencana audit kepada perusahaan. Nah, ini salah satunya nanti akan kita sampaikan di dalam forum. Mungkin kita ada perlu FGD Iya, ya benar. tentang bagaimana perkebunan ini, bagaimana koperasi yang ada di dalamnya. Karena ini sangat perlu sekali sehingga kita apapun permasalahannya, Iya. apa yang disampaikan oleh Bang David tadi ada feedback. Ini kan sudah menyalahi aturan. Nah, tapi kata kunci satu, sehebat apapun aturan tergantung yang mengelola. Aturan sudah baik, tapi kadang-kadang si pengelola Contoh voucher perusahaan. ini kadang-kadang merusak tatanan. Iya. Nah, ini mungkin jadi informasi juga nih untuk Mang Cek mirsa yang nonton ya. Ataupun yang pengen juga bertanya nih. Benar, bertanya Nah, bisa boleh menelpon telepon ya. kita ke 380022 perihal ya siapa Perkebunan. tahu perkebunan ada Koperasi, perkebunannya ya. enak diolah ya dak ya. Nah, saya itu. Nah, Pak, Ini kalau perkelompok, menyikapi perkaudi. dari dinas dewek, Pak, dinas perkebunan kan kita jengok bahwa banyak permasalahan yang di lapangan seperti ini. Terus pastinya memberikan dampak bagi petani-petani, baik itu urusan dapurnya sampai Pak ya. Benar. Nah, kalau dari dinas perkebunan dewek, Pak, ada nggak Pak atau pinjaman lah atau kredit lah untuk petani-petani ataupun pemberian subsidi atau seperti itu, Pak? Ada nggak Pak program seperti Itulah hebatnya orang perkebunan. Sudah ditawar, kita punya kur luar biasa, tapi tidak ada yang memanfaatkan. Karena apa? Mereka sudah cukup dengan hasil panen yang produksi tinggi dengan harga jual tinggi, sehingga mereka untuk sementara waktu belum dulu. Pak, tadi ada kur, Pak Ada. Nah, coba tawari Cek Maria, cepat biasanya Pak ini. cepat. Cepat Kalau ya. Cek Mariani mungkin 25 juta maju dia, Pak. kur. Itu satu ya. Ayam apa dia nih, Pak? Kur itu. Kemudian kayak sawit. Iya. Sawit itu, ya saya bilang tadi dari hasil pendapatan negara dikembalikan peremajaan sawit red. Itu satu orang itu sekarang ini 4 hektar. 1 hektar dapat biaya 30 juta. Cuma-cuma. Wow. Cuma-cuma. Bayangkan Tidak kalau diambil? tidak mengembalikan. Oh, diambil tapi tidak mengembalikan? Tidak mengembalikan, semuanya untuk diusahakan di bidang perkebunan. Bantuan. Untuk tahun 2024 kami menyiapkan kuota 12.750 hektar. Tadi saya barusan membuka acara pelatihan tentang PSR ini juga. Barusan. Nah, bayangkan 12.750 kali 30 juta. Itu cuma-cuma. Jadi perhatian pemerintah itu luar biasa. biasa. Makanya sekarang orang-orang kebun gengsi pinjam uang. Tapi kepala dinasnya masih pinjam di bank. Ini Agak ada selipan dikit, Pak. motong sedikit nih. Alhamdulillah ini menarik nih. Inilah fakta, Pak.
Barusan tadi kita bicara bahwa semua aturan regulasi yang dibuat itu sangat luar biasa untuk mesejahterakan petani loh. Tapi fakta di lapangan ini yang terjadi, Pak. Iya, iya. Nah, jadi contoh nih, kayak ini kebenaran ada Pak Amir nih selaku Dinas Koperasi. Saya juga dulu di Muba itu Pak, hampir semua perusahaan besar saya ini aktor kalau bahasa dulu tuh. Jadi tukang negosiator, kalau ribut-ribut tuh saya pasti pendengar. Jadi di koperasi ini saya paham betul. Makanya belum pernah. Kalau permasalahan seperti yang kami alami di Koperasi Tulung Selapan baru ini terjadi, Pak. Nah, ini contoh lah transparan tadi. Jadi dasar hukumnya nggak punya. Jadi padahal di pengelolaan Bang uangnya David, miliaran saya gitu. sampai sedikit. Jadi dari dana yang diperoleh negara dari perkebunan ini, kami sudah 3 tahun melaksanakan di bagian teknis pelatihan terhadap KUD. Benar. Pengurus-pengurus KUD itu pelatihan kepemimpinan dan komunikasi. Mengadakan pelatihan administrasi keuangan. Semuanya untuk supaya KUD ini bisa berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Benar. Nah, nanti kata Pak Amir tadi mungkin keterbatasan SDM sehingga ini memang secara bertahap, dan mungkin nanti setelah semua ini selesai perusahaan pun dia nggak bisa juga main-main. Kalau sekarang kan dengan keterbatasan SDM pengelola KUD bisa saja, atau bisa saja ada permainan, kita tidak tahu. Ya, benar. Makanya nanti perlu FGD, Ya. perlu adanya audit dari lembaga kayak seperti dari BPK, karena luar biasa perkebunan ini. Hitung saja berapa harga TBS sekarang, 2.800 bisa. Kalikannya berapa ribu ton gitu kan. Nah, berapa lagi yang di KUD dikelola? Ya, bukan main Pak Amir, 2.800 per kilo sekarang, Pak. Ya terakhir Wow, ya. 2.800 ya. Naik. Kemarin masih 2.200 Jadi, ya. inilah maksudnya aku tuh, Mbak ya. Kalau seandainya terwujud aja amanat undang-undang tuh transparan, Dijalankan bermitra benar dengan ya. benar, ya mungkin sudah lumayan petaninya. Nah, Luar tapi biasa. ada juga itu standar kayak seperti kelapa sawit, itu standar yang ditentukan oleh tim pemerintah daerah, Ya. ya. Jadi dinas perkebunan, akademisi, Gapki itu berjibaku, ada tim kita menentukan. Tapi yang jadi masalah itu harga ketetapan pemerintah. Tapi fakta di lapangan, kenapa masih jual murah? Satu melalui tengkulak atau pengumpul. Ya, itu teknis, Pak. Yang kedua, harga bisa berubah di lapangan itu karena kondisi buah mungkin tidak sesuai. Itu cara teknis ya. bagus, ya. Jadi memang kalau harga ketetapan itu tetap kita tetapkan, tapi memang perusahaan atau di bawah melihat kondisi. Mohon maaf nih Pak Gus, kalau untuk aturan kebun masalah timbangan tuh Pak, bukannya buah plasma itu buah prioritas Pak? Misal contoh kayak misalnya maksimal potongan mungkin apa 2,5%, apa 2% Ya. sesuai regulasi aturan kan? Ya, ya. Benar kan seperti itu kan? Ya. Sudah kedua buah prioritas kan itu Ya, plasma jadi itu. itu semua sudah di dalam ketentuan Dalam regulasi aturan kan? regulasi aturan. Tapi Jadi faktanya Pak bisa 1 terhitung- ton loh dipotong itu di lapangan. Ya itu tadi. Jadi begini, kalau kita bicara masalah kualitas panen, sawit itu saja janjangnya itu, TBS-nya itu kan tidak boleh melebihi 3 cm. Tapi ya kita lihat kadang-kadang sampai 10 cm. Nah, makanya kadang-kadang permainan di loading rem, timbangan. Potong sekian persen. Nah, itu Ya, dipotong. ya. Oke. Itu Oke. itu saja. Makin seru nih ngobrol. Makin seru. Bentar Memang lagi Bang banyak David permasalahan. jadi presenter Wal TV. Iya, tak mau ngambil lagi kami. Kita bakal balik lagi di segmen yang ketiga, pastinya bakal lebih seru dengan Pak Kadis Koperasi dan juga Perkebunan. Jangan kemana-mana, tetap di Orang Mayo. Nah ini Pak maksudnya Pak. Luar biasa ya. Luar biasa ini tadi. Luar biasa dan biasa di luar. Maaf, Pak. Karena- Sambil minum, Pak. Sambil minum, Pak. Pak. Sambil minum, Pak. Tadi bayar ya, Iya. Pak David. Nggak bayar ini Nah, aku masih- lah terkesima denger kamu ngobrol. Iya, Banyak iya, nih iya. duitnya itu rupanya. Iya, triliunan ya, dak Elok Pak ke Teluk Selapan. Iya. Boleh kita ambil. Galak tuh percaya ya. Bener. Jadi kata Pak Agus tadi itu tahun kemarin berapa? 486 itu secara nasional ya. triliun secara nasional ya. dah. Jadi kalau sepersepuluhnya Bae punya Sumsel, yang dari Sumsel berapa? luar biasa sejahtera sebenarnya petani-petani itu Makanya Mak jadi petani sekarang. Nah. Pak. Oh. Bu Waebo, jadi dengan adanya gebrakan-gebrakan Pak Gubernur pada saat itu, karena aku langsung ikut,
Maka sekarang muncullah yang dipelopori 4-5 provinsi pada saat itu termasuk Sumatera Selatan. Kami rapat di beberapa kali pindah-pindah. Maka sekarang keluarlah dana DBH sawit. Khusus untuk sawit. Yo, itu khusus sawit, baru sawit begitu. Jadi itu dana itu karena apa? Jalan kita rusak karena pengangkutan sawit. Benar. Katanya. Jalan itu Sementara penting. hasil dari sawit yang dikelola oleh pemerintah daerah nihil. Nah, yang ada kan, nah sekarang dengan terobosan kita, alhamdulillah kita sudah dapat Pak. Sekarang di DBH sawit itu. mulai tahun kemarin, tapi tidak bisa kita realisasikan karena pada saat itu saya tolak karena sudah terlalu mepet. Nah tahun ini DBH sawit itu luar biasa. Boleh di-spill Pak berapa? Tapi yang jelas Berutang. mayoritas dana DBH sawit kita peruntukkan infrastruktur jalan, Oh, infrastruktur jambatan. ya, Perbaikan benar, jalannya, benar, Pak. benar. Kemudian sebagian kita untuk BPJS tenaga kerja. Kami aja 21.000. Jadi belum semua pekebun karena masih kita verifikasi. Ini 21.000 pekebun sawit sudah kita asuransikan BPJS kan tenaga kerja. Bayangkan dari hasil perkebunan uang. Tapi kalau kepala dinas masih ngebon. Punya kebun maksudnya ngebon tuh. Punya paling banyak Pak. Pak Amir Dari- akui. Tapi bukan banyak punya data. kebun maksudnya. Banyak data. Oh, Kan fisiknya Kalau ya. kalau Bang David memang banyak kebon. Dikit Pak, jadilah. Iya, ada cak 1.000 hektar. Udah. Soalnya kan Pak dari sawit dewek 2 minggu sekali kan untuk Iya, ininya panennya. Enggak Makanya, mungkin. Ibu. Iya, nah Cek Maria di sini sebulan sekali begaji itu Cek Maria, itu dengan gini lah, nyicil Bang ya, David, Bu. bajunya bela kotak-kotak cak warna sawit. Itu Iya. kaplingan kebun Pak, itu Iya. kaplingan kebun. Iya. Itu mulai berapa kapling? Pak, kalau untuk produksi di daerah kota apa Sumatera Selatan ini di mana Pak yang lebih banyak nyuplai lah? Satu Oki, Muba, Banyuasin, Muara Enim, Musirawas, Lahad, hampir seluruh. hampir Batu Raja, Oku. Jadi ada 9 kabupaten penyangga kebun sawit, kalau sawit. Tapi secara umum perkebunan menyebar, kecuali Kota Palembang. Kota Palembang pun ada kebun sawit. Di mana? Itu sepanjang Musi 2, Oh iya. kiri kanan. Kalau enggak kata yang garap suruh Cek Jadi Maria. Iya, itu jadinya. Nyadar. kalau kita hitung berapa jumlah pokok kelapa sawit sepanjang Jalan Musi 2 itu kan hampir 2.000 batang. Benar. 1 hektar itu 130, berarti 2.000 sudah berapa hektar kan? 200 kali itu. Wah, mantap. Ada Kota Palembang. Jadi Pak, memang kalau sebenarnya sesuai dengan aturan, sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemerintah, disalurkan ke petani-petani sejahtera. Sejahtera, sebenarnya. petani. Tapi kadang-kadang banyak, nah, oknum yang tidak bertanggung jawab Ya, ini. namanya juga kan manusia Ya. dan itulah Indonesia. Ya kan sebagus apapun program tergantung yang mengelola. Secanggih apapun alat tergantung operatornya. Pak, kalau dari Dinas Perkebunan ya Pak, melihat kasus yang dengan perusahaan, nah cak mana Pak itu? Kalau kami sedang selalu langkah ke menyikapi depan itu dengan check and recheck. Ketika ada permasalahan munculnya dari mana? Dari masyarakat atau dari kebun. Ini kita check and recheck. Apapun itu. Dan kami tetap di mana lokasi kebun itu berada, masyarakat berada, kita selalu koordinasi dengan kabupaten. Karena Dinas Perkebunan Sumatera Selatan selaku pembina. Ketika itu sudah tidak dapat diatasi oleh kabupaten, maka kita harus turun. Selagi itu masih bisa diatasi oleh kabupaten, kita sampaikan. Dan paling harus diketahui juga bahwa ada kategori juga. Di mana sih tanggung jawab provinsi? Provinsi hanya bertanggung jawab mutlak pada perusahaan lintas daerah. Ketika dia lebih dari satu daerah, itu tanggung jawab mutlak. Kalau dia tidak lintas daerah, dia milik kabupaten bersangkutan. Misal lintas daerah itu seperti apa Pak? Misal ada di Oki, ada di Muba. Ya. Kabupaten Berarti kota. masuk nih. Nah, Karena contoh nih, BKM ada di Oki, WGF ada di Muba. Ya. Itu Kalau kan dia lintas sudah daerah, kan? lintas, itu tanggung jawab Bisa mutlak provinsi ya. Tapi kalau secara umum kita tetap selaku koordinator pembinaan seluruh perkebunan. Kalau Maka baru-baru ini ada permasalahan Musirawas tidak bisa. Itu di demo Dinas Perkebunan Sumatera Selatan di demo. Kasus di Muba juga yang di demo Sumatera Selatan. Padahal seperti itu. beda Pak ya, harusnya ke kabupaten ya. Iya, tapi ketika itu tidak bisa belum Balik lagi ke terselesaikan. itu ya. itu. Tanggung jawab. Nah, Pak Dan Amir, itu boleh-boleh saja. Pak Amir dan Pak Agus, kalau kita melihat kasus yang ini, anggap katakanlah memang terjadi hal yang disampaikan oleh Bang David ini. Standar operasionalnya itu kalau sanksi apa yang bisa diberikan ke perusahaan itu Pak?
Kalau perusahaan begini, ada berbagai macam kelas ya. Makanya kita ada PUP, ada penilaian fisik dan ada penilaian usaha perkebunan. Ada kelas. Ketika dia sudah mendapat kelas, tentunya kita ke lapangan kan, tidak semata-mata menentukan di kantor atau di atas meja. Nanti banyak perusahaan tutup. Kalau begitu kan, kita akan dicek, kita itu penilaian. Kalau dia sudah tidak memungkinkan, kita kasih penilaian yang paling rendah dan bisa tutup. Tapi apakah langsung bisa kita tutup juga? Tentu kita akan mempertimbangkan aspek-aspek lain. Kita berikan sanksi dulu, kita berikan waktu sehingga untuk ada perbaikan. Kalau juga sudah berikan waktu juga sudah tidak bisa, ya apa boleh tutup. Karena kenapa Berarti kita kayak izin prinsipnya dicabut atau lagi yang dicabut? Iya, Ya, banyak. operasionalnya ya. Banyak, iya. Ada juga tapi yang cah itu Pak perusahaan Ada, yang cah itu. pernah Mungkin karena dia tidak transparan tadi ya. banyak aspek. Satu tidak transparan, kedua mungkin memang sudah Ya, ada permainan manajemennya sudah bobrok sehingga sudah penilaiannya sudah memang harus mati gitu kan. Nah Pak Amiruddin, kalau tadi kan ada yang inti plasma segala macam tadi. Nah kalau misalnya kita nih, Cek Maria nih punya perkebunan, Punya. dia, jadilah. Tapi Punya Pak, tapi di HP. oh game itu tuh. Oh, itu. Terus? Misalnya terus ada perkebunan, nah terus pengen ya dikawal lah sama koperasi juga. Cak mana Pak caranya tuh? Jadi gini, Biar ada kita badan hukumnya kan? antara perusahaan, sudah kami sebutkan tadi, antara perusahaan dengan masyarakat. Ini kan namanya pola kemitraan. Pola kemitraan itu saling mendukung, saling menguatkan, saling menguntungkan, yang jelas. Nah, pola kemitraannya sudah ada aturannya, sudah ada payung hukumnya. Kemudian ada lagi aturan perjanjian jual beli TBS. Itu kan sudah ada perjanjian itu. Nah, seharusnya masing-masing peran ya, baik perusahaan maupun pekebun itu punya tanggung jawab masing-masing. Apabila di dalam pola kemitraan ini tidak berjalan, tidak mulus, tidak sesuai, itu ada sanksi hukum sudah jelas. Karena ini kan ada payung hukum pola kemitraan ini. Nah, tinggal lagi bagaimana kita mensikapi, bukan menyingkapi ya. Menyingkapi lain lagi ya. Lain sikapi, Pak. Kita mensikapi ini. Nah, jadi fungsi kami pemerintah, tidak hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat, harus tegas dalam hal ini, ya dah. Sanksi apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi harus tegas, harus tegas apabila ada salah satu pihak, katakanlah ini kedua pihak, apabila salah satu pihak tidak menjalankan sesuai dengan aturan, kita tegas, harus kita tindak. Nah Pak, kalau agak sedikit mengenai finance ya Pak, kalau ini kan Bapak kan istilahnya dari Dinas Koperasi, baik itu Bang David juga, ini kan mengelola lah seluruh petani tadi, banyak kepala Pak ya. Nggak kadang mungkin kita tuh cuman bantu pahalo Pak ya. Nah apa Pak yang dapat kalau dari segi pihak koperasi ini Dewe? Kalau kami tadi dengar-dengar fee manajemen tadi juga itu mungkin untuk koperasi, bener Pak? Bukan koperasi yang di bawah itu. Mungkin mohon maaf. Iya, Mungkin salah. ini macam ini, Pak. Fee manajemen itu dikelola oleh koperasi ya wadah. Kami wadah rumah tangga yang menaungi kawan-kawan petani plasma. Kalau Pak Amiruddin ini mungkin Bapak bagi kami organisasi koperasi. Itu skupnya ya. Nah, seandainya itu barusan dibahas oleh Pak Amir tadi, pola kemitraan, transparan, ya, saling menguntungkan, tidak saling merugikan. Kalau itu amanat undang-undang itu dijalan dengan benar, ya mungkin aku juga melok sejahtera nih sudah. Iya. Bukan ini Malah sejahtera acaranya Bang. sejahtera. Bang David nih, sedikit. Iya. Semestinya kan anggota kita sekarang ini bergaji sekitar 1,8 sampai 2 juta per kapling. Sebulan. Nah, itu sudah awur-awur itu. Itu berapa tahun umur Per kapling. kafe? Bukan sawit umur TM2 mungkin ke medal 10 sampai 12. Berarti sudah satu kapling kita sudah jelas 2 hektar. Apa ada 1, sekian? kalau untuk yang punya kita ini kayak pola itu lahan swakarsa. Jadi 1 hektar tumpang sari dengan perkarangan, 1 hektar yang dimitrakan dengan perusahaan. Oh, 1 hektar. 1 hektar Tapi loh, 1 Pak. kapling 2 hektar berarti total. Enggak. 1 hektar loh, Pak. Nah, jadi kalau di sistem plasma itu dia jamin kapling hektar. Hektar. Standar hektar. 1 hektar. Nah, itulah kalau seandainya yang barusan Sebutan. Pak Amir cerita tadi itu sesuai amanat undang-undang regulasi di jalan dengan benar, ya mungkin Pak 5 juta mereka sudah 1 kali gajian, Pak. Nah kalau dia yang individu Kak, Dalam arti Perorangan. dalam artian dia perorangan, dia Tidak punya dewe, tidak. dia berdiri dewe, nah cak itu.
Kalau individu ya. Oh, jadi gini, kalau individu apapun ceritanya, Dinas Perkebunan Provinsi Kabupaten tetap membina. Tetap ya. Makanya Ada kita rekor tadi. kita bina, kita bentuk supaya dia bergabung masuk kelompok sehingga untuk memudahkan pembinaan. Iya. Walaupun dia berdiri sendiri, kami kepengen, pemerintah kepengen masyarakat itu sejahtera. Jadi tetap kita bina bagaimana pertumbuhannya baik, bagaimana produksinya baik, mutunya baik. Apapun itu, semua komoditi pasti kita bina. Hanya saja ada yang sudah masuk kelompok, ada yang belum. Tapi tetap yang belum tetap kita berikan penjelasan, penyuluhan sehingga mereka membentuk kelompok untuk Cek Maria, memudahkan. kebun Cek Maria banyak itu. Nah, kebun Cek Maria itu, kita bentuk kelompok lagi. Kebun itu tempat aku begawe, woi, bukan kebun aku. Bukan harapan semua dari tadi ya. Nah, enggak terasa ini kita. Jadi sebentar aku tambahkan dikit. Boleh, boleh, Bang. Jadi peran kami di Dinas Koperasi itu kan kami ini penguatan kelembagaannya dalam hal ini koperasinya. Nah, kami selalu ada pelatihan ya bagi manajemen dari koperasi. Kemarin saja baru 3 hari yang lewat kami mengadakan pelatihan untuk perkebunan sawit ini. Ada KPPS Sukamakmur, MUBA, KUD Sriwijaya, MUBA, KUD Pemura, Muratara, KSP Berkah Sejahtera. Bahkan mereka dilatih misalnya juru bukunya, kemudian kasirnya, pihak manajemennya kita latih ya. Ini nanti diuji, ada uji kompetensi bagi pengelola itu. Jadi fungsi kami penguatan kelembagaannya. Aktif ya, Pak ya. Oke. Nah, ini boleh sedikit terakhir pernyataan ataupun himbauan lah untuk seluruh pemirsa di rumah dari Pak Agus dulu. Baik, jadi kalau dari sisi perkebunan sesuai dengan visi kami meningkatkan produksi untuk meningkatkan pendapatan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat, tentu berharap begini. Bagi perusahaan untuk mentaati aturan-aturan, koperasi perkebunan juga sama-sama mentaati aturan. Kemudian jalankan secara kemitraan dengan sebaik-baiknya. Nah, bagi pekebun atau petani di luar itu yang masih berdiri perseorangan, kami himbau untuk membentuk kelompok sehingga untuk memudahkan di dalam pembinaan dan pemberian bantuan-bantuan dari pemerintah yang bersifat stimulan. Oke, kalau Pak Amiruddin Singkat saja, kuatkan kelembagaan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Oke, tepuk tangan dulu. Bang David ada yang sambung? Kak David. Singkat, padat, jelas. Silakan ada Sama himbauan lo atau sudah apa? lega belum Bang David hari ini? Ya paling tidak dengan bisa koordinasi sekarang, paling tidak laporan kita ataupun dari bapak-bapak yang terhormat ini bisa segera mungkin ya paling tidak audiensi dengan masyarakat dengan perusahaannya. Bisa audiensi, bisa duduk bersama biar masalah ini tidak berlarut. Itu guys intinya. Itu baik. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Agus, ada Pak Amiruddin baru sama Bang cicipin. David. Boleh, Cicipin boleh, dulu Pak. boleh Pak, lanjut Ya, Pak. boleh, Enggak boleh. apa-apa Pak, walaupun live-nya enggak apa-apa Pak, sambilan. Oke, Iya. pemirsa, baru Ebo kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi di hari Rabu jam 3 sampai jam 4 sore hanya di PAL TV memang punya kita dengan narasumber yang berbeda dan presenter nak dievaluasi Cari ya? dulu. Iya. Sampai jumpa. Dah. Oh.